Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 Indonesia Timur? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Amin. Nah, teman-teman, berjumpa lagi nih dengan Bu Mega dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang coba tebak, Bu Mega berada di mana ya? Benar sekali, Bu Mega saat ini sedang berada di perpustakaan. Bu Mega akan melakukan apa ya? Nah, tentu saja kegiatan yang akan Bu Mega lakukan akan berkegiatan dan bersamaan dengan materi kita hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu saja kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Mari bersepakat belajar jadi cermat. Seperti biasa, kesepakatan kita ada 3. Ibadah, disiplin, dan eksplorasi. Nah, yang pertama ibadah, niatkan belajarmu karena Allah. Yang kedua, disiplin. Mari bermain pada waktu bermain dan fokuslah dalam menyimak ketika pembelajaran disampaikan. Yang ketiga, eksplorasi. Yuk berani mencoba dan mencari tahu banyak hal. Nah, sekarang ayo kita bermain. Nah, teman-teman, sekarang permainannya adalah buka gambar. Bu Mega akan hanya membuka satu sisi saja. Silakan teman-teman tebak gambar apakah yang berada di sebalik nomor-nomor berikut ini. Silahkan ditebak ya. Wah, Masya Allah, sepertinya teman-teman sudah tahu nih. Ini adalah gambar dari gerbang sekolah kita. Siapa yang sudah rindu ke sekolah? Masya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir ya teman-teman. Jadi kita bisa bertemu kembali di sekolah yang kita cintai. Gambar kedua, silakan teman-teman tebak. Bisa atau tidak? Nah, sepertinya belum bisa nih. Bu Mega akan coba buka satu sisi lagi. Apakah teman-teman bisa menemukan jawabannya? Barakallah. Ternyata hewan ini adalah kelinci. Ternyata untuk gambar kedua kita perlu membuka 3 sisi ya teman-teman untuk bisa menebak jawabannya. Berikutnya, apakah teman-teman bisa menebak jika Bu Mega hanya membuka satu sisi saja? Bu Mega akan bantu dengan satu sisi lagi. Masya Allah, siapa yang bisa menebaknya? Ternyata ini adalah es pisang hijau, yaitu makanan khas dari Makassar. Kita cek ya teman-teman. Sedap. Gambar berikutnya. Apakah teman-teman bisa menebaknya? Bu Mega akan buka sisi ketiga. Wah, sepertinya teman-teman bisa menebak nih. Benar sekali, ini adalah tanaman lidah buaya. Biasanya digunakan sebagai obat. Kesepakatan sudah, bermain pun juga sudah. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, Bu Mega akan mengajak teman-teman untuk mereview kembali pembelajaran sebelumnya ya. Nah, di belakang Bu Mega terdapat banyak buku. Namun, Bu Mega akan memilih 3 buku saja untuk kita mereview kembali. Pembelajarannya yaitu memperkirakan informasi berdasarkan judul buku. Bu Mega ambil ketiga buku tersebut ya. Nah,
Bu Mega sudah memegang 3 buah buku. Kira-kira menurut teman-teman, informasi apa ya yang terdapat dalam buku ini? Bu Mega beri waktu 5 detik untuk teman-teman bisa memperkirakan informasinya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jika teman-teman memperkirakan bukunya tentang tumbuhan, maka jawabannya adalah checklist. Benar sekali. Perkiraan informasi dari buku ini adalah berkaitan tentang tumbuhan. Buku yang kedua. Silahkan dalam waktu 5 detik teman-teman perkirakan informasinya ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jika teman-teman memperkirakan isi buku ini tentang pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, maka jawaban teman-teman checklist juga. Barakallahu fiik. Buku yang ketiga. Bu Mega berikan waktu 5 detik untuk teman-teman memperkirakan informasinya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Nah, jika teman-teman memperkirakan informasi dari buku ini berkaitan dengan seluk-beluk alam semesta dan bumi, maka jawaban teman-teman adalah checklist. Barakallahu fiik. Terima kasih yang sudah mengikuti review dengan Bu Mega. Nah, sekarang kita masuk ke materi kali ini, yaitu tentang laporan isi buku. Tentu saja masih berkaitan dengan buku ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi dari teks non-fiksi. Seperti review kita tadi, kita sudah mereview tentang perkiraan informasi dari buku. Tentu saja kita tidak akan jauh-jauh materi kita dari buku tersebut ya teman-teman. Nah, kita akan lebih belajar tentang laporan isi buku. Cara menulis laporan isi buku itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada bagian fisik buku, yang kedua bagian isi buku, yang ketiga bahasa. Nah, pada bagian fisik buku, teman-teman perlu mencantumkan judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan cetakan keberapa. Nah, biasanya ini juga disebut dengan identitas buku teman-teman. Yang kedua, bagian isi buku. Nah, pada bagian ini teman-teman perlu mencatat atau mencari pokok-pokok penting yang terdapat pada buku. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku ya teman-teman. Tentu saja sesuai dengan kaidah UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut Bu Mega akan mencontohkan cara menulis laporan isi buku. Nah, berikut Bu Mega sajikan sebuah sampul buku. Lalu mari bersama-sama kita buatkan laporan isi bukunya. Yang pertama adalah dari identitas buku atau bagian fisik. Judul bukunya adalah Cerita Sains. Penulisnya Anis SN. Penerbitnya adalah Bintang Kelas yang bertempat di Jakarta. Tahun terbitnya Januari 2003. Tebal buku 128 halaman dan buku ini adalah cetakan kedua. Nah, bagian berikutnya adalah bagian isi. Tentu saja teman-teman perlu membaca terlebih dahulu dan mencari pokok-pokok penting dari buku ini sehingga teman-teman bisa menentukan bagian isinya. Nah, ada satu lagi teman-teman, pada bagian isi, teman-teman juga bisa mencantumkan keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Oke, sekarang
Bacalah petunjuk soal berikut ini untuk menyelesaikan tantangan hari ini. Teman-teman, ada tantangan nih. Yang pertama, teman-teman pilihlah sebuah buku non-fiksi yang teman-teman sukai. Yang kedua, teman-teman tuliskan identitas bukunya. Yang ketiga, tentukanlah isi buku tersebut. Dan yang keempat, buatlah laporan isi buku pada tautan tugas yang tersedia. Selamat membuat laporan isi buku ya teman-teman. Nah, berikut contoh teman-teman untuk membuat laporan isi buku. Yang pertama, dari segi judul. Tentu saja teman-teman bisa menentukan judul dari buku ini. Kemudian, penulis buku. Kemudian, penerbit. Teman-teman bisa melihat di bagian halaman awal. Penerbitnya di sini adalah Diva Press. Kemudian tempat terbitnya di Yogyakarta. Tahun terbitnya adalah tahun 2011. Dan cetakannya adalah cetakan yang pertama. Nah, untuk identitas buku, teman-teman bisa melihatnya. Jika tidak di sampul buku, teman-teman bisa melihatnya di bagian halaman awal. Nah, untuk jumlah halaman atau tebal buku, biasanya juga dicantumkan di sini ya teman-teman. Namun jika tidak, teman-teman bisa melihat bagian halaman akhir dari buku ini. Halaman 156. Berarti tebal bukunya adalah 156 halaman. Nah, untuk isi buku sendiri, teman-teman perlu membaca beberapa bagian penting dari buku ini untuk bisa membuat bagian dari isi buku. Nah, teman-teman, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan Allah memudahkan teman-teman dalam memaknai ilmunya. Nah, teman-teman, dalam menuliskan sebuah laporan, terutama tentu saja teman-teman harus cermat dan teliti. Mengapa demikian? Bahwasanya Allah juga menyeru kepada hambanya untuk teliti dalam menerima sebuah informasi atau berita. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah. Jangan sampai engkau menyebarkan berita tersebut dan menyebabkan suatu kaum menjadi celaka karena kecerobohanmu, yang akhirnya perbuatan itu akan kamu sesali. Nah, jadi jika kita mendapat suatu informasi, alangkah lebih baiknya kita tabayun dulu teman-teman ya. Kita teliti kebenarannya, sehingga informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang benar. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan Bu Mega. Bu Mega minta maaf jika terdapat salah kata dan salah ucap dalam penyampaian. Dan Bu Mega akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.